Soal nomor 6. Sebuah muatan titik positif Q1 2,5 kali 10 pangkat min 5 Coulomb ditempatkan di titik asal koordinat atau di titik 0,0 dari sistem koordinat Cartesius. Dan sebuah muatan titik negatif Q2 negatif 5 kali 10 pangkat min 5 Coulomb berada pada sumbu X di X sama dengan positif 2,4 meter. Tentukan lokasi pada sumbu X di mana medan listrik akibat kedua muatan sama dengan 0. Kita bisa gambarkan situasi ini, misalkan kita gambarkan sumbu X. Nah, ini adalah sumbu X. Kemudian misal ini titik 0, X diukur dalam meter. Kemudian ini titik 2,4. Nah, Q1 itu diletakkan di 0,0 atau di titik asal di sini. Ini adalah Q1. Dan Q1 ini adalah muatannya 2,5 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Sementara Q2 itu berada di X sama dengan positif 2,4. Jadi Q2 ada di sini. Nah, Q2 ini negatif. Jadi kalau kita coba lihat, Q1 adalah positif 2,5 kali 10 pangkat min 5 Coulomb, sementara Q2 itu adalah min 5 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Nah, Q2 negatif, Q1 positif. Tapi besar dari muatan Q2 itu lebih tinggi dari Q1. Jadi dia 5 kali 10 pangkat min 5. Sementara Q1 cuma 2,5 kali 10 pangkat min 5. Tapi Q2 negatif. Nah, kita mau menentukan lokasi di sepanjang sumbu X di mana medan listrik akibat kedua muatan sama dengan 0. Nah, kita bisa melakukan evaluasi tiap region, misalkan di wilayah antara kedua muatan, misalkan di sini kita kasih nama ini titik A, medan listrik oleh muatan Q2 itu arahnya adalah ke sini, ke kanan, menuju ke Q2. Mengapa? Karena Q2 adalah muatan negatif. Sementara medan listrik oleh Q1 itu arahnya adalah juga ke kanan. Sehingga resultan medan listrik di region antara kedua muatan itu tidak mungkin 0. Karena di antara kedua muatan, medan listrik hasil kontribusi dari masing-masing muatan itu arahnya sama. Sehingga resultannya pasti tidak 0. Nah, bagaimana dengan titik lain, misal di sebelah kanan. Ini misalkan kita sebut sebagai titik B. Titik B berada di sebelah kanan muatan Q2. Nah, di titik B, medan listrik oleh Q2 itu arahnya ke sini, menuju ke Q2 arahnya. Sementara medan listrik oleh Q1 itu arahnya ke sini, ke kanan, karena Q1 adalah positif. Tapi kalau adik-adik perhatikan, walaupun medan listrik oleh masing-masing muatan berlawanan arah di titik B, tapi titik B ini lebih dekat ke Q2 dibanding ke Q1. Sementara besar muatan Q2 lebih dari besar muatan Q1. Sehingga walaupun medan listrik oleh Q2 dan Q1 berlawanan arah di titik B, tapi medan listrik oleh Q2 itu selalu lebih kuat dari medan listrik oleh Q1. Sehingga di titik B atau di sebelah kanan dari Q2 itu nggak mungkin medan listriknya memiliki resultan 0 walaupun medan listrik oleh Q1 dan Q2 itu saling berlawanan arah. Nah, region terakhir adalah di titik C. Nah, di titik C, kalau kita perhatikan, titik C ini mewakili titik-titik yang ada di sebelah kiri dari Q1. Di titik C, medan listrik oleh Q1 itu arahnya ke sini. Kemudian medan listrik oleh Q2 arahnya ke sini. Nah, di C, medan listrik oleh kedua muatan itu saling berlawanan arah.
Tapi titik C lebih dekat ke Q1, sehingga walaupun Q1 lebih kecil dari Q2 besarnya, maka kalau kita bisa geser titik C supaya lebih dekat ke Q1, kita bisa temukan sebuah titik di sebelah kiri Q1 yang resultan medan listriknya bernilai 0. Sehingga dari analisa kita tadi, kandidat lokasi dengan medan listrik bernilai 0 itu ada di sebelah kiri Q1. Jadi di region yang ini. Oke. Nah, sekarang supaya medan listrik di C bernilai 0, maka besar medan listrik oleh Q1 dan Q2 harus harus sama. Tapi arahnya berlawanan. Jadi magnitud oleh medan listrik oleh muatan 1 mesti sama dengan medan listrik oleh muatan 2 di titik C. Karena cuma di titik C kita mungkin mendapatkan medan listrik yang berlawanan arah tapi magnitudnya sama besar. Nah, dari sini kita bisa hitung magnitud dari medan listrik akibat muatan 1 itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q1 dibagi jarak dari Q1 ke C. Misalkan kita umpamakan jarak tersebut sebagai L. Misalkan. Sehingga kita tuliskan ini Q1 per L kuadrat. Sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q2 dibagi jarak antara titik C dengan Q2. Jarak antara titik C dengan Q2 itu adalah jarak yang ini ditambah dengan L. Nah, jarak yang ini adalah 2,4 meter. Sehingga kita tuliskan di sini 2,4 meter ditambah L, kemudian dikuadratkan. Nah, dengan demikian, adik-adik bisa sederhanakan lagi ini. Misal, ini adalah Q2. Kemudian kita bisa sederhanakan 1/4 pi epsilon 0 di ruas kiri dan ruas kanan bisa saling dibagi sehingga jadi 1. Kemudian dari sini adik-adik dapat kalau begitu Q1 dikali 2,4 meter plus L dikuadratkan itu sama dengan Q2 dikali L kuadrat. Nah, kemudian kita coba uraikan Q1 dikali 2,4 meter kuadrat plus 2 kali L kali 2,4 meter ditambah L kuadrat. Ini sama dengan Q2 L kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan Q1 min Q2 dikali L kuadrat. Oh ya, jadi jangan lupa karena yang kita hitung adalah magnitud E1 dan E2, maka Q1 dan Q2 kita kasih tanda mutlak. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan uraian kita. Berikutnya adalah plus magnitud Q1 dikali 4,8 meter dikali L, kemudian ditambah Q1, kemudian ditambah Q1 kali 2,4 meter kuadrat. Dan ini sama dengan 0. Nah, dari sini adik-adik kemudian dapatkan
persamaan kuadratik untuk diselesaikan. Nah, dari sini adik-adik kemudian bisa hitung L ini berapa dengan menggunakan rumus ABC. Misal, kita umpamakan yang ini adalah A, kemudian yang ini adalah B, yang ini C. Maka adik-adik bisa tulis sederhana, ini AL kuadrat plus BL plus C sama dengan 0. Kemudian adik-adik gunakan rumus ABC, gunakan formula L, nanti dia ada dua nilai, sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari sini adik-adik dapat dua nilai L, dan yang adik-adik ambil itu adalah nilai yang positif saja. Jadi nanti dapat 2L, ambillah nilai L positif. Karena dia menggambarkan jarak dari Q1 ke C. Nah, tapi kemudian kalau ditanya posisi titik C di mana, maka posisi C tersebut itu adalah di L, tapi di negatif X. Jadi adik-adik akan dapat kalau begitu posisi dari titik C, posisi X dari titik C itu adalah negatif dari L positif yang adik-adik peroleh dari rumus ABC.